Pernahkah kamu bertanya, dari mana asalnya ide tentang hak asasi manusia, kebebasan berpikir, dan bahkan konsep pendidikan modern? Jawabannya ada pada sebuah masa bersejarah yang disebut era pencerahan, atau dalam bahasa Inggris, The Enlightenment. Video ini akan menjelaskan bagaimana gagasan-gagasan di Eropa pada abad ke-17 hingga 19 membawa dampak besar, bukan hanya di Barat, tapi juga di Indonesia. Yuk kita mulai! Apa itu pencerahan? Era pencerahan adalah sebuah gerakan intelektual di Eropa dari akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-19. Gerakan ini mengedepankan akal, ilmu pengetahuan, kebebasan individu, dan penolakan terhadap kekuasaan absolut, baik dari kerajaan maupun agama. Tokoh-tokoh pencerahan mempertanyakan tatanan lama dan menawarkan ide-ide baru, yaitu mulai dari demokrasi hingga hak asasi manusia. Latar belakang munculnya pencerahan. Pencerahan muncul sebagai hasil dari berbagai perkembangan besar sebelumnya. Renaissance membangkitkan kembali minat pada ilmu dan seni klasik. Revolusi ilmiah membuktikan bahwa dunia bisa dijelaskan lewat pengamatan dan logika, bukan dogma. Reformasi Protestan menantang otoritas gereja dan memperkenalkan kebebasan berpikir. Percetakan memungkinkan penyebaran ide secara luas. Tokoh-tokoh dan gagasan penting. Mari kita kenali beberapa tokoh paling berpengaruh dalam gerakan ini. 1. John Locke. Locke menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah dan pemerintah hanya sah jika melindungi hak-hak itu. 2. Voltaire. Dia membela kebebasan berbicara dan melawan fanatisme agama. 3. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau menyuarakan kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan berasal dari rakyat, bukan raja. 4. Montesquieu. Ia mengusulkan pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk mencegah tirani. Ide ini kelak masuk ke konstitusi modern. 5. Immanuel Kant. Kant mengajak manusia untuk menggunakan akalnya secara bebas tanpa bergantung buta pada otoritas agama maupun negara. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Era pencerahan juga mempercepat kemajuan sains dan teknologi. Isaac Newton menjelaskan hukum alam melalui matematika. Linnaeus mengklasifikasikan makhluk hidup secara sistematis. Lavoisier memperkenalkan dasar kimia modern. Dan Benjamin Franklin bereksperimen dengan listrik. Ilmu pengetahuan menjadi alat untuk memahami dan mengubah dunia. Dampak sosial dan politik. Gagasan pencerahan tak hanya mengubah pemikiran, tapi juga mengguncang dunia politik. Revolusi Amerika 1776 lahir dari prinsip kebebasan dan pemerintahan oleh rakyat. Revolusi Prancis 1789 dipicu oleh ketimpangan dan inspirasi Rousseau. Indonesia, gagasan ini juga menyusup lewat pendidikan dan pers pada masa kolonial. Pemuda-pemudi Indonesia seperti Sutomo, Ki Hajar Dewantoro, dan Muhammad Hatta banyak dipengaruhi oleh literatur dan pendidikan barat yang mengusung semangat pencerahan. Agama dan pencerahan. Tokoh-tokoh pencerahan tidak selalu anti agama. Banyak dari mereka menganut deisme, yaitu percaya Tuhan ada, tapi tidak ikut campur dalam urusan manusia. Yang mereka tolak adalah penyalahgunaan agama untuk membungkam nalar dan kebebasan berpikir. Warisan global. Warisan era pencerahan hadir dalam banyak aspek kehidupan modern, yaitu demokrasi dan konstitusi, sistem pendidikan, kebebasan pers, dan etika ilmu pengetahuan. Di Indonesia, semangat ini masuk lewat sistem sekolah, pergerakan nasional, hingga UUD 1945 yang menjamin hak dan kebebasan warga negara. Apakah pencerahan sudah berakhir? Sebagian sejarawan bilang pencerahan belum berakhir. Nilai-nilainya hidup dalam demokrasi, HAM, dan ilmu pengetahuan. Tapi di era post-truth dan hoax digital, kita justru diuji. Masihkah kita berani berpikir kritis dan terbuka? Era pencerahan mengajarkan kita untuk berpikir sendiri, bertanya, dan memperjuangkan kebenaran. Warisan inilah yang terus menginspirasi bangsa kita untuk menjadi lebih maju, adil, dan beradab. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di komentar, tokoh pencerahan mana yang paling menginspirasi menurut kamu? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam!